Shalom dan selamat pagi. Sahabat Delima, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi ini diambil dari Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Delima dalam Yesus Kristus, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan adalah manusia yang bermasyarakat atau manusia yang bersosial. Salah satu yang tidak bisa kita lupakan sebagai orang yang bermasyarakat adalah bertamu. Bertamu untuk siapapun dan bagaimanapun, orang miskin atau orang kaya, bila datang berkunjung ke rumah kita, mari kita sambut dengan senang hati dan bahagia. Sahabat Delima, ada dua bentuk sikap dalam bertamu sesuai dengan nats hari ini, yaitu sikap Marta dan adiknya Maria. Sikap mereka berdua sangat berbeda untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bagi Marta, dia sibuk mempersiapkan soal makan dan minum bagi Tuhan Yesus. Sedangkan Maria mengutamakan untuk duduk tenang bersama dan mendengarkan perkataan Yesus. Demikianlah perbedaan antara Maria dan Marta. Sahabat Delima, Maria memahami menggunakan kesempatan dengan baik dan benar, mendengarkan firman-Nya dan mendalami pemahaman tentang perjumpaan dengan Yesus. Itulah yang terbaik dan melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, Maria menjadi contoh yang baik bagi kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Sahabat Delima, bukan berarti Tuhan mengecilkan apa yang dilakukan oleh Marta. Itu sangat baik dan sangat penting untuk kehidupan jasmani. Tetapi hanya satu yang perlu dan mendesak dari semua kesibukan yang baik pada saat kehadiran Tuhan Yesus yang begitu mahal dan berharga bagi kita sebagai orang percaya, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia dalam kehadirannya. Sahabat Delima, ternyata mendengar perkataan Tuhan itu sangat luar biasa. Manfaatnya kita lihat bagi Maria adalah hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya bahagia, dan jauh dari pikiran-pikiran negatif. Dan bukan seperti yang dialami oleh Marta. Ia sibuk melayani di meja. Akibatnya, ia bersungut-sungut, ia protes,
dan ia menyalahkan adiknya Maria, termasuk Tuhan, sebagaimana kita baca di dalam pasal ini. Sahabat dilima, marilah kita semakin bijaksana untuk mengatur waktu untuk mendengarkan firman-Nya dan memilih yang terbaik dari antara yang baik. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.